Halo semuanya, selamat datang di channel EMS Service. Di video kali ini kita akan membedah daleman solder T12 digital ini ya. Dan kita akan merakitnya sendiri teman-teman. Ini sebenarnya solder saya rusak saklarnya ya. Terus kepikiran buat konten ini aja. Oke, langsung aja kita bongkar soldernya. Oke, sudah terbuka. Dalemannya seperti ini ya. Terdiri dari dua bagian. Ini untuk bagian SMP-S nya ya, ini kanan buat suplai tegangannya. Karena ini juga cuma ada dua kabel ya, merah hitam. Udah pasti ini SMP-S nya untuk sumber tegangan. Sekarang kita lihat bagian depannya. Ini yang bagian di sini udah kita bikin simple aja ya. Kita buat udah paham gitu aja lah. Sekarang bagian depannya ya. Untuk rangkaian tambahannya ini sedikit ya, ini cuma ada AC yang besar ini buat microcontrollernya, buat LCD, ada softwarenya juga, ada MOSFET-nya juga kecil ya, MOSFET SMD, tidak ada pendingin juga. Ini tidak banyak yang bisa ditiru ya, kalau merakit mau meniru ini juga susah, karena ini konsepnya udah digital ya sistemnya, jadi agak sedikit mustahil kalau meniru, kecuali meniru semua komponennya ya. Kalau semua juga mustahil juga, softwarenya dapat dari mana ya. Nanti kita rakitnya yang semi digital, digitalnya cuma angka suhunya aja ya, kalau sistemnya pakai analog. Oke, ini on off-nya sudah saya perbaiki dan kita coba nyalakan ya, dan kita cek hal-hal yang penting ya untuk kita merakit nanti ya. Oke, ini udah nyala. Yang pertama kita cek itu tegangannya dulu ya, tegangan sumbernya berapa. Kita ukur pakai avometer analog, kita lihat berapa volt. Oke, ini 26 ya, 25 lebih sedikit. Jadi kita udah punya patokan tegangannya ya, berapa. Jadi sekitar itu masih ditoleransi ya. Untuk SMP-S 25 volt yang ori ya gak ada. Di pasaran banyaknya 24 ya. Kayaknya masih oke aja dipakai. Dan selanjutnya yang harus dicek itu PWM-nya. Untuk pengatur panasnya ya. Tapi sayangnya AVO-nya masih belum support untuk mengukur PWM ini ya. Tapi saya sudah beli teman-teman. Tinggal tunggu beberapa hari lagi AVO-nya datang. Nanti saya review juga ya. AVO yang bisa ngecek suhu, bisa ngecek frekuensi, kapasitas kapasitor juga bisa. Tapi di sini kita bisa lihat frekuensi PWM-nya ya dari kedip-kedipnya lampu. Di kanan saya ini yang T12 versi analog. Nah ini kalau 400 kedip-kedipnya kayak gini ya, cepet. Kalau 300 kedip-kedipnya agak jarang-jarang. Oke, langsung aja untuk bahan-bahan merakitnya ya. Ada box untuk menaruh tempat komponennya. Karena kita merakit yang versi sederhana, jadi boxnya kecil aja ya. Ini ada SMP-S 15 volt 3 ampere. Ini saya modif dikit ya, ada trimpotnya, ada dimmer DC 5 ampere, dan yang pastinya ada gagang solder T12. Jadi untuk merakit solder T12 ini saya bagi menjadi beberapa part ya, karena kalau semuanya jadi satu akan mungkin 3 jam baru selesai ya, karena rangkaiannya juga ribet. Jadi ini yang part pertama, kita merakit solder T12 yang versi sederhana atau solder T12 versi low budget ya, karena cuma rangkaiannya sederhana dan murah-murah yang dipakai. Ini kabelnya saya pakai kabel USB meteran ya, ada 4 jalur di dalamnya, dan kabelnya lumayan bagus, luarnya karet, dan kabel positif negatifnya ukurannya juga cukup besar. Jadi mampu sampai 5 amperan ini kabelnya, tidak panas ya. Tinggal lubangin boxnya sesuai selera ya. Pasang saklar, pasang kabel AC,
lepas potensio yang ada di modul dimmernya. Ini bisa tidak dilepas ya, bisa langsung ditempel jika teman-teman makainya langsung ditempel di boxnya ya, atau tetap letak komponennya. Dan ini niatnya saya kasih indikator suhu nantinya ya, sama saya kasih otomatis. Jadi potensio pengatur suhunya di tengah-tengah seperti ini. Pasang kabel di potensio, lalu pasang lagi ke modulnya. Nah, sekarang pasang kabel dari gagang soldernya ya. Karena kita pakai buat yang sederhana, jadi kita pakai dua dulu, positif dan negatif aja, langsung ke modul dimmer. Untuk pemasangannya ini boleh terbalik ya di output dimmernya, karena ini cuma elemen. Tapi kalau ini jangan sampai terbalik, ini output dari power supply-nya ya, positif dan negatif aja. Dan ini saya tambahin soket DC supaya bisa pakai aki saat mati listrik ya. Solder kabelnya, ini masuknya ke input dimmer ya teman-teman. Sekarang tinggal pasang kabel AC nya. Memang gitu aja, cukup simpel kalau yang versi sederhana ya. Ini tinggal kita rapikan aja. Tapi kalau membuat yang versi full fitur ini harus pakai PCB ya, karena ada komponen yang kecil-kecil juga. Meskipun ini cuma sederhana seperti ini, tapi kemampuannya juga udah bagus banget ya teman-teman. Kita akan coba. Oke, jadi seperti inilah penampakan soldernya ya. Ini versi 1. Kita akan upgrade di video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe ya teman-teman. Oke, kita coba soldernya. Ini lampunya warna biru ya. Ini posisi slip. Ini ada jack untuk aki. Bawaan cuma gini, kita tambah soket. Ini potensio, ini ada saklarnya di potensio ya. Nah, kalau panas maksimal warna jadi merah. Ini kecepatan panasnya juga lebih cepat masihan daripada solder AC ya, karena yang full fitur itu 3 detik langsung panas. Kali ini ya mungkin ya 10 detik lah, tapi masih cukup oke lah kalau dibandingkan dengan solder AC ya. Dan kita bandingkan, ini ada solder AC yang wattnya kira-kira sama. Oke, setelah panas kita atur settingannya ke setengah aja. Dan sekarang kita bandingkan dengan solder AC ya. Dan ini soldernya bagus teman-teman, bukan solder yang abal-abal ya. Ini harganya dulu 100 ribuan lebih. Ini merek Cellkit kalau nggak salah ya. Dan ini udah lama banget. Ini umurnya mungkin 3-4 tahunan ya soldernya. Tapi masih, meskipun udah karetnya keropos seperti ini, panasnya masih luar biasa nih teman-teman. Oke, kita tunggu panas dulu ya. Ini T12 nya kita singkirkan dulu. Oke, masih belum bisa melelehkan timah. Nah, ini udah mulai leleh ya. Kita bersihkan mata soldernya. Kalau mata solder yang biasa seperti ini emang gampang gosong ya teman-teman. Kalau mata solder T12 digosokkan ke spons pembersih solder ini langsung mengkilap ya. Oke, kita tunggu dulu sampai panasnya maksimal ya. Udah cukup panas, tapi kita tunggu dulu aja sampai benar-benar maksimal. Dan kita bandingkan pakai solder T12 rakitan versi sederhana. Oke, kita tunggu bentar dulu. Kita coba yang ini aja dulu ya, di suhu setengah.
buat nyolder yang ini agak besar. Nah ini udah bisa ya, ini suhu setengah, apalagi di suhu maksimal ya. Dan untuk stabilan panasnya T12 ini lebih stabil jauh ya dibanding solder AC. Kalau solder AC kan tergantung banget sama PLN. Kalau listrik PLN naik ya suhunya naik, kalau PLN turun ya ikut turun ya. Solder pendingin di suhu setengah. Terlihat agak susah di sini ya, belum begitu mampu. Ini kalau ke tisu juga belum bisa terbakar, cuma gosong-gosong doang ya. Nah ini gosong-gosong doang. Oke, kita tes untuk solder AC nya. Ini solder 40 watt kayaknya dulu. Nah ini cukup panas ya, kelihatan dari asapnya. Tapi buat nyolder ya mesti bisa. Kalau solder ginian mata solder juga pengaruh ya teman-teman. Ini mata solder besi yang saya gunakan, harganya 10 ribuan kalau nggak salah ya mata soldernya. Kita buat yang ini kaki pendingin, agak butuh usaha ya, agak ditekan. Nah ini baru bisa. Ini kaki pendingin juga. Gak bisa langsung leleh ya, jadi nunggu pendinginnya agak panasnya merata dulu baru leleh timahnya. Oke, sekarang kita bandingkan dengan T12 rakitan dengan suhu maksimalnya. Ini karena rakitan suhu maksimalnya jika selera kita ya. Ini maksimalnya saya buat untuk ujung mata soldernya agak memerah dikit. Kalau di kegelapan itu ada merah-merahnya ya di mata soldernya. Jadi emang panas banget. Dan untuk menyolder yang keras-keras seperti ini tidak perlu effort ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini. Sentuh dikit langsung leleh timahnya. Apalagi yang kayak gini, yang bekas solderan malah lebih mudah ya. Ini kaki pendingin. Nah langsung leleh ya. Beda banget dengan solder listrik. Ini yang belum pernah ke solder, sama aja langsung leleh. Sekarang kita coba ke tisu ya teman-teman, di suhu maksimalnya. Nah langsung kebakar ya. Nah terbakar dengan mudahnya. Ini kalau ngerekamnya di kegelapan memang agak merah-merah ya ujungnya. Ini di cahaya seperti ini aja udah kelihatan sedikit ya, ada merahnya. Kita coba yang solder AC ke tisu ya. Ini seingat saya juga bisa terbakar tapi agak effort dikit ya. Nah ini kosong, biasanya muncul apinya dikit-dikit, tapi udah panas banget ya. Nah, kosongnya kosong parah tapi gak sampai keluar api. Mungkin perbandingannya cuma segini lah kira-kira, hampir mentok kalau solder AC ya dengan solder T12 rakitan ini. Oke, mungkin gitu aja video kali ini. Tunggu update dari solder T12 ini ya, akan jadi seperti apa. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.